Hai, saya Iqbal. Hari ini kita akan membahas tentang symmetric encryption. Perlu diketahui teman-teman bahwa symmetric encryption ini punya beberapa bagian. Yang pertama kita kenal dengan DES atau Data Encryption Standard. Dan yang kedua AES atau Advanced Encryption Standard. Sebelum kita masuk ke ini, kita akan bahas dulu yang namanya kaitannya dengan DES. Kita akan bahas Feistel Cipher. Kita akan bahas dulu Feistel Cipher. Oke. Kenapa saya membahas Feistel Cipher terlebih dahulu? Karena Feistel Cipher itu adalah cikal bakal dari algoritma terstruktur pembentukan matematis pada DES. Oke. Kita bahas Feistel Cipher. Maaf. Oke. Feistel Cipher ini kita harus tahu bahwa ada dua jenis cipher yang digunakan di dalam symmetric enkripsi. Yang pertama adalah stream cipher dan yang kedua adalah block. Apa itu stream cipher? Oke, stream cipher itu adalah enkripsi per key. Artinya kita bisa bilang bahwa stream cipher itu kita punya data aku, sayang, kamu. Berarti kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita punya 14 key. Berarti setiap karakter ini akan dirubah, akan di-encrypt menjadi ciphertext per key-nya. A menjadi, misalnya kita geser satu, A menjadi B, K menjadi L, U menjadi V, dan seterusnya. Jadi intinya di stream cipher itu kita akan melakukan enkripsi pada setiap key di dalam data. Lantas bedanya dengan block apa? Sesuai dengan namanya. Ketika kita berbicara masalah block, tentu kita akan melakukan pembungkusan atau perubahan key atau yang disebut dengan enkripsi berdasarkan bloknya. Misalnya saya punya 4 buah blok. Key yang saya punya adalah aku, sayang, kamu. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita punya 13, kita bagi ke 4. Berarti masing-masing 3 ya. Aku, sayang, kamu. Kemudian saya rubah berdasarkan bloknya. Ini plain text. Kemudian saya ubah menjadi ciphertext berdasarkan bloknya. Aku menjadi SD misalnya, saya menjadi VWX, ANG misalkan menjadi CHZ, CHM. Data ini telah menjadi sebuah cipher dalam bentuk blok. Itu bedanya. Ciri jelasnya yaitu block cipher melakukan enkripsi pada setiap blok. Berapa bloknya? Terserah gimana yang punya software, gimana yang punya software enkripsinya. Kemudian setelah kita ngomongin stream cipher dan block cipher, kemudian kita akan menjurus pada Feistel Cipher. Feistel Cipher adalah sebuah metode atau sebuah cara melakukan enkripsi simetrik yang menggunakan blok.
Di gambar sebelah kanan saya punya data aslinya atau plain text-nya adalah ini. Artinya, ini kenapa jumlahnya ada 8? Karena biasanya, karena kode ASCII itu mengandung sebuah karakter yang disebut dengan huruf A, B, sampai Z, huruf tanda seru, tanda petik. Setiap karakternya menggunakan 8 bit. Maka, saya ambil sampel data ini. Kemudian, di dalam sebuah Feistel Cipher, data asli yang kita akan encrypt itu akan kita bagi menjadi beberapa blok. Misalnya saya membagi ke dalam 2 blok. Saya kasih garis. Setiap blok pada Feistel Cipher itu dilakukan sebuah enkripsi dengan metode seperti ini dengan menggunakan beberapa ronde. Ronde 1, ronde kedua, ronde ketiga, dan seterusnya. Berapa ronde? Tergantung tingkat kerumitan yang akan dipilih oleh orang yang membuat enkripsinya. Mungkin 3 atau 4 sudah cukup. Oke. Kembali ke yang tadi. Saya punya data awal. Saya ambil data yang sebelah sini. Saya punya data 1011. Data 1011 itu dipecah menjadi 2 bagian, kiri dan kanan. Yang kiri saya isi dengan data 10, sebelah kanannya 1 dan 1. Kemudian karena ini diwajibkan menggunakan 8 bit. Kenapa 8 bit? Seperti yang saya bilang tadi, kode ASCII setiap karakternya menggunakan 8 bit data. Saya tambahkan 0 ini di depan sejumlah 6 biji. 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita udah punya data. Kita bagi 2 menjadi kiri dan kanan, left dan right. Tandai dengan L dan R. Kemudian di sini ada K1. K1 itu artinya apa? K1 itu adalah kunci 1. Setiap ronde dalam dalam Feistel Cipher menggunakan 1 buah key K1. Berarti kalau ada ronde berikutnya ada K2 dan seterusnya. Oke, kita lihat. Lihat data sebelah kiri. Data sebelah kiri tetap sama, diturunkan. Tahan dulu di sini. Lihat yang sebelah kanannya. Data yang sebelah kanannya dimasukkan ke dalam sebuah fungsi F, K, R. Biasanya dikali misalnya fungsi yang ditentukan adalah pengkalian, maka data ini dikalikan dengan data R. Isi fungsi dari F apa? Tergantung. Ini pemberian fungsi ini atau pemberian K ini tergantung bagaimana pengembang mengisikan fungsinya dengan apa. Silakan. Feistel Cipher tidak membatasi mau diisi dengan metode apa, yang penting pada bagian ini diberikan key. Prosesnya gimana? Terserah. Oke. Kemudian data yang di sebelah kanan diturunkan ke bawah, dimasukkan ke dalam sebuah fungsi, kemudian ditambahkan dengan data yang 10 ini, kemudian menghasilkan sebuah data. Misalkan fungsi ini adalah kali. Kita coba kalikan. Fungsi K, misalkan tambah ya. Kita tambah dengan bilangan di fungsi K1 itu penambahan 11. Maka data yang sebelah sini itu menjadi, ketika diturun ke sini, tambahkan misalkan hasilnya adalah 00000, misalkan 111011011. Misalkan seperti ini. Ini yang jadi yang left, kemudian hasil yang kanannya adalah misalkan 1101111. Misalnya begini. Nah, data ini, left dan right ini dihasilkan dari proses matematis penurunan, penambahan, penyilangan, pemberian fungsi, dan juga penempatan kembali dari ronde pertama. Diturunkan lagi ke ronde berikutnya, ke ronde 2, dilakukan proses yang sama. Tapi key-nya beda lagi. Kita punya key 2. Key 2 tentu punya fungsi lagi. F, K2, R. Jadi setiap ronde akan mempunyai sebuah kunci. Jika ada 3 ronde, maka kita akan punya 3 kunci dan 3 fungsi. Kunci didapat dari mana? Dari fungsi matematis, proses permutasi, dan lain-lain dari setiap prosesnya. Pada akhirnya, setelah ronde itu selesai, jika ditentukan misalnya ronde akan berhenti di ronde 4, misalnya ronde akhir di ronde 4, maka akan membentuk sebuah data kiri dan kanan. Data kiri dan data kanan. Ini yang disebut dengan ciphertext block. Setiap
proses ini akan terus diulangi sejumlah dengan blok yang digunakan. Jika data ini di-encrypt menggunakan 2 blok, maka proses yang sedemikian rumit ini akan mengalami 2 kali proses ini. Yang saya contohkan baru sebuah blok sebelah sini, blok yang kedua belum. Itu yang dinamakan dengan Vestal cipher. Kembali ke sini. Vestal cipher ternyata digunakan sebagai dasar algoritma pembentukan data encryption standar. Ternyata DES menginduk dari Vestal cipher. Bedanya di mana? Perbedaannya DES dia membuat fungsi yang rumit di sebelah sini. Proses pembentukan key-nya dibuat sangat rumit dan juga ada perbedaan dalam jumlah penurunan dan penambahan jumlah bit. Sisanya dia menginduk dari sini. Makanya Vestal cipher dianggap sebagai dasar dari algoritma enkripsi DS. Untuk pembahasan DS saya akan diskusikan di video berikutnya. Terima kasih. Bila ada pertanyaan silakan ajukan komen di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Iqbal Wijawan. Sampai jumpa. That's it.